Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya perwakilan dari kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan hasil materi dari pemateri kedua, yaitu bagaimana bersikap sederajat. Guru perlu mengembangkan sikap kesederajatan agar bisa diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh siswanya. Selanjutnya, bersikap akrab dan melebur. Hubungan dengan siswa sebaiknya dilakukan dalam suasana akrab, santai, bersifat dari hati ke hati. Intrapersonal realistisip, sehingga siswa tidak merasa kaku dan sungkan dalam berhubungan dengan guru. Selanjutnya, tidak berusaha memahami, menceramahi. Siswa memiliki pengalaman pendirian dan keyakinan tersendiri. Oleh karena itu, guru tidak perlu menunjukkan diri sebagai orang yang serba tahu, tetapi berusaha untuk saling berbagi pengalaman dengan siswanya, sehingga diperoleh pemahaman yang kaya di antara keduanya. Selanjutnya, berwibawa. Meskipun pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang akrab dan santai, seorang fasilitator sebaiknya tetap dapat menunjukkan kesungguhan di dalam bekerja dengan siswanya, sehingga siswa akan tetap menghargainya. Selanjutnya, tidak memihak dan mengkritik. Di tengah kelompok siswa seringkali terjadi pertentangan pendapat. Dengan hal ini, diupayakan guru bersikap netral dan berusaha memfasilitasi komunikasi di antara pihak yang berbeda pendapat untuk mencari kesepakatan dan jalan keluarnya. Selanjutnya, bersikap terbuka. Biasanya siswa akan lebih terbuka apabila telah tumbuh kepercayaan kepada guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru jangan segan untuk berterus terang bila merasa kurang mengetahui sesuatu, agar siswa memahami bahwa semua orang selalu masih perlu belajar. Selanjutnya, bersikap positif. Guru mengajak siswa untuk memahami keadaan dirinya dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya, mengeluhkan kekurangan-kekurangannya. Perlu diingat, potensi terbesar setiap siswa adalah kemauan dari manusianya sendiri untuk merubah keadaan. Selain itu, sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, maupun surat kabar. Guru juga harus memberikan fasilitas dan kemudian dalam proses pembelajaran, misalnya dengan menciptakan sesuatu kegiatan belajar yang demikian rupa. Secara dengan perkembangan siswa hingga interaksi eduktif aktif berlangsung secara efektif. Perbedaan fungsi guru sebagai fasilitator dan sebagai pengarah terletak baik dalam orientasi maupun dalam perilaku. Seorang pengarah berdiri di depan anak dan menekankan tujuan.
menekankan tujuan, keinginan, dan kebutuhannya kepada anak. Sedangkan seorang fasilitator berada di belakang anak, membimbing mereka untuk mencapai tujuan, keinginan, dan kebutuhannya. Pengarah memberikan tugas, menentukan persyaratan, dan menilai hasil belajar. Sedangkan seorang fasilitator membantu anak dalam belajar mandiri, dalam menentukan tujuan sendiri, dan dalam memberi umpan baik terhadap penilaian diri. Seorang guru dapat mencari keseimbangan antara perannya untuk berada di depan anak, di belakang anak, atau di samping di antara anak-anak, atau di samping di antara anak-anak, sesuai dengan ciri khas karakteristik anak. Untuk anak berbakat, sebaiknya seorang guru lebih banyak berada di belakang anak daripada di depan anak. Jadi, dalam perannya sebagai fasilitator, seorang guru harus yang pertama yaitu mendorong belajar mandiri sebanyak mungkin. Yang kedua, dapat menerima gagasan-gagasan dari semua siswa. Yang ketiga, memupuk siswa untuk memberikan kritik secara konstruktif dan untuk memberikan penilaian diri sendiri. Yang keempat, berusaha menghindari pemberian hukuman atau celaan terhadap ide-ide yang tidak biasa. Dan yang kelima, dapat menerima perbedaan pendapat menurut waktu dan kecepatan antar siswa dalam kemampuan pemikiran ide-ide baru. Dan yang terakhir, selanjutnya fungsi mediator dan fasilitator dalam media pembelajaran. Seorang pengajar atau guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. Tekanan ada pada siswa yang belajar dan bukan pada disiplin ataupun guru yang mengajar. Fungsi mediator dan fasilitator dapat dijabarkan dalam beberapa tugas sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam membuat rancangan, proses, dan penelitian. Karena itu, jelas memberikan kuliah atau ceramah. Ceramah bukanlah tugas utama seorang guru. Yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan seorang siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan dan mengkomunikasikan ide ilmiah mereka. Menyediakan sarana atau merangsang siswa berpikir secara produktif, menyediakan kesempatan dan pengalaman dan pengalaman yang paling mendukung proses belajar siswa. Dan yang terakhir, memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa sejalan atau tidak, dan guru membantu mengevaluasi hipotesis dan kesimpulan siswa. Jadi itulah hasil materi yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.